misalnya ada yang berani ya mungkin ayahnya itu dari Tepus asli tapi gulanya mungkin bapaknya dari lain daerah, itu berani. Tapi kalau memang sama-sama sama asli bapaknya dari Gulan dan asli dari Tepus, kelihatannya sampai sekarang belum berani karena wala desa tadi. Kita kan ya menghormati lah pesan dari sesepuh-sesepuh zaman dulu. Bahkan untuk batas desa sendiri itu masih kelihatan jelas, yaitu kalau batasnya itu adalah sebelah jalan yang membujur ke selatan, sebelah barat dari lapangan, yaitu batas. Ke utaranya ya seperti itu, tapi setelah sampai utara belok lagi ke barat terus sampai jalan tur itu. Nah, ceritanya orang-orang sepuh dulu, rumput dari yang akarnya ditepus kok ujungnya ini merembet ke Gulan itu mati kering. Sebaliknya begitu juga, dari Gulan kok merembet ke Tepus mati. Bahkan hewan-hewan pun seperti yuyu, mungkin anggi-anggi itu juga begitu. Wong itu yuyu asalnya ditepus kok pindah ke Gulan, yuyu tadi mati. Itu sampai seperti itu. Tapi zaman dulu itu orang-orang sepuh juga cerita seperti itu, tapi sekarang mungkin sudah sulit untuk dibuktikan gitu ya. Karena mungkin ya sudah hal-hal semacam itu sudah agak luntur lah. Dan memang orang Gulan dengan orang Tepus itu sampai saat ini itu untuk akur itu sulit. Kalau sekarang agak lumayan lah di tingkat desa, sudah agak yang sama-sama berkecimpung masalah kedesaan itu bisa, tidak ada masalah. Tapi untuk masyarakat itu masih belum bisa akur secara 100% lah. Dulu ketika saya kecil itu malah ya sering terjadi perkelahian, ya, misalnya wayah layangan itu sering. Pemuda Gulan dengan pemuda Tepus itu sering berkelahi, nah merebutkan apa, tapi seperti itu karena lebih orang iso akur. Bahkan sekarang juga menjadi kepercayaan sampai saat ini, perangkat Gulan desa Gulan Tepus yang orang Gulan, perangkat Gulan kok punya bagian sawah di Tepus itu tidak berani garap. Sampai sekarang. Nah, itu kadang disuruh garap orang Tepus. Itu pun ketika memerintahkan menggarap itu pun akadnya tidak jual beli, tidak terus hasilnya diberikan ke perangkat Gulan itu enggak. Tapi modelnya adalah dengan cara akadnya itu adalah akad hutang. Ya, jadi orang Gulan, perangkat Gulan tadi menemui orang yang biasa menggarap sawah itu, Kang, kaule saya pulau utang duit semanten, misalnya sawah sekotak niku umumnya harga 1.500.000 ya wis. Aku utang duitmu 1.500.000. Wis ngoten lah, sing garap sawah ya wis otomatis tanggap. Iki karepe iki kon garap aku sawahe. Nah itu. Jadi ndak berani, "Kowe sawahku tuku piro 1.500.000," ndak berani seperti itu. Karena banyak pernah kejadian-kejadian seperti itu, perangkat Gulan yang garap atau mengambil hasil dari tanamannya ditepus, akhirnya ada musibah, entah sakit, entah bagaimana, bahkan mungkin ada yang sampai meninggal. Tahunya itu ketika ditanyakan kepada orang tahu orang seperti itu katanya permasalahannya itu. Sehingga sampai sekarang sudah menjadi keyakinan bahwa perangkat desa yang orang Gulan tidak berani memakan hasil dari sawahnya yang ada di Tepus. Itu
untuk apa namanya itu antara Gulan dan Tepus tadi. Itu kaitannya sejarah dengan perbedaan desa dan antara sesepuhnya tadi ada kontra sehingga menjadi walak desa. Nah, saya kemarin juga baru mendapatkan cerita, tapi kembali cerita ini juga wallahu alam ya. Nah, dari cerita beliau yang menurut saya juga seorang yang alim lah dalam bidang kaitannya masalah sesepuh-sesepuh. Nah, itu mengatakan, beliau adalah mengatakan bahwa sesepuh Gulan dan sesepuh Tepus itu sebetulnya adalah kakak beradik. Satu orang tua kakak beradik. Nah, yang di Tepus itu yang tua, yang di Gulan yang adiknya. Tapi antara kakak dan adik ini mungkin karena orang tua kasih sayangnya mungkin berbeda, nah, sehingga seolah-olah yang sesepuh Gulan itu ini merasa bangga dia istilahnya lebih disayang oleh orang tuanya. Yang Tepus ini agak kurang disayang, merasa begitu. Sehingga ini tadi setelah orang tua tidak ada, terus terjadi kontra tadi. Tapi dalam hal istilahnya ya kemampuan apa namanya itu coron dungo, itu lebih menang yang di Tepus itu. Sehingga misalnya tadi perangkat Tepus kok punya garapan di Gulan, itu resikonya tidak terlalu fatal kalau perangkat Gulan mengambil hasil dari Tepus. Itu jadi Tepus ini lebih corong ilmunya lebih tinggi daripada sesepuh Gulan. Tapi sebetulnya adalah saudara kakak beradik. Ini menurut cerita yang saya terima dari beliau tadi. Nah, di Tepus itu ada 3 makom, dan makom itu masing-masing makom itu ada sesepuhnya. Yang paling utara itu adalah yang dinamakan terkenal masyarakat Tepus adalah yang disebut Mbah Dowo. Nah, ini pun nama asli beliau, terus asal beliau dari mana, terus sejarah beliau itu seperti apa, ini masih masa pencarian. Jadi belum tahu siapa beliau itu sebenarnya. Tapi ya ini saya memang selalu berusaha untuk mengetahui, mencari beliau atau sesepuh-sesepuh desa ini. Syukur bisa mengetahui asma beliau, bisa mengetahui sejarah beliau itu dari mana, terus wafatnya itu tanggal berapa, sehingga kalau masyarakat Tepus itu tahu, pasti untuk kita menghormati sesepuh, misalnya mengadakan haul itu masyarakat bisa bersama-sama karena kita sudah punya dasar untuk mengetahui wafat beliau. Nama yang kholi kan biasanya memang dasarnya dari wafatnya kan begitu. Nah, ini masih masa-masa pencarian, belum ketemu. Walaupun kemarin itu ada orang katanya sumbernya dari Habib Haidar, itu beliau adalah bernama Syekh Maulana Irsyad. Itu dari Habib Haidar Dus yang disampaikan oleh Pak Mokhtar yang rumahnya di Ngebong itu. Tapi saya juga kemarin usaha, tapi saya sendiri belum berani menyampaikan kepada masyarakat karena daripada menjadi kontra. Nah, nanti kita dan bersama tokoh-tokoh masyarakat Tepus ingin sowan ke beliau Habib Lutfi yang memang betul-betul beliau adalah ahlinya untuk mengetahui atau membuka
sesepuh-sesepuh bisa. Nah, dan masyarakat kalau memang Habib Lutfi yang ngendikan, insya Allah untuk meyakini lebih mudah. Nah, itu sehingga nanti kapan kalau memang mungkin situasi sudah membaik, tidak ada, ini sudah mereda coronanya, insya Allah ya, nanti Suan Habib Lutfi untuk membuka sesuatu, terutama Mbah Dowo tadi yang memang sekarang alhamdulillah ya dari masyarakat sudah semakin mengangkat beliau dengan memperbaiki makom dan lain-lain, itu termasuk sudah menjadi kemajuan ke arah membuka beliau. Terus untuk kubur yang kedua adalah kubur gede, yang di tengah itu yang memang yang baru kita ketahui adalah Mbah Mursodo. Mbah Mursodo itu, untuk yang lain kelihatannya ya memang ada makom-makom sepuh juga, tapi belum bisa membuka. Terus untuk yang paling selatan itu adalah makom Cungkup. Di situ yang di Cungkup itu memang sesepuh-sesepuh juga, tapi itu pun masih belum bisa membuka. Hanya itu kan ada 6 ya, sing cara kijingan yang berupa batu itu. Nah, itu adalah yang paling sepuh, karena waktu belum dibangun itu adalah yang kijingannya berupa kayu yang panjang. Itu 2 makom itu, yang utara sebelah barat utara itu 2 makom itu. Dan memang saat itu Pak Kaji Jalil yang sudah merawat makom Mbah Dowo, Mbah Mursodo, waktu itu yang makom Cungkup kan belum dirawat. Saya yang memang mendorong kepada Pak Kaji Jalil supaya makom Cungkup juga dibangunkan itu juga memang butuh proses. Terus yang Mbah Suraksono itu juga di dalam Cungkup itu yang paling timur selatan, pojok wetan gitu lah. Niku yang apa namanya itu, nisan batu, nisannya itu batu itu Mbah Suraksono. Terus untuk Mbah Musalah itu di bawah Cungkup sebelah selatan, sebelah timurnya, sebelah tangga naik ke Cungkupan itu sebelah utaranya itu makom Mbah Musalah. Jadi sebelumnya masih banyak cerita-cerita yang belum terbuka, masih misteri di Tepus ini.